Halo teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah bergabung ke channel saya. Jadi di edisi kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya ketika melahirkan anak pertama saya. Anak pertama saya lahir di tanggal 19 Desember 2019. Dan ceritanya itu langsung saja saya awali dengan janjian terakhir sama dokter. Waktu itu kami pergi di tanggal 15 Desember bertemu dengan dokter kandungan dan akhirnya melakukan pemeriksaan, dan dari hasilnya dikatakan bahwa secara kuantitas air ketuban saya itu masih cukup banyak, bahkan banyak sekali, tetapi secara kualitas itu sudah tidak bagus lagi. Jadi dokter menyampaikan bahwa ada semacam kadar kapur, kalau tidak salah saya ingat waktu itu beliau mengatakan seperti itu, dan janin sudah tidak sehat atau tidak baik untuk terus berada dalam kandungan dengan kondisi air ketuban seperti itu. Jadi singkat ceritanya itu dokter kemudian menyarankan untuk melakukan proses induksi karena menjelang HPL itu saya sama sekali tidak mendapatkan tanda-tanda untuk melahirkan. Jadi kontraksi palsu saya alami, tetapi kemudian tidak untuk naik atau menjadikan itu kontraksi yang betul-betul menuju ke lahiran. Nah, waktu itu sebelum ke rumah sakit, dokter itu melihat kembali bahwa HPL yang diberikan oleh beliau itu adalah di tanggal 17 Desember. Sementara kalau dari bidan di puskesmas itu di tanggal 10. Jadi waktu itu selain ke dokter, saya juga rutin ke pustu di sebelah rumah saya, kebetulan dekat sekali. Dan kalau dari bidan itu waktu itu saya ingat di tanggal 10 Desember. Jadi dokter bilang, ya sudah kita ikut HPL yang dari saya, nanti tanggal 10 kita ketemu di rumah sakit. Akhirnya di tanggal 17. Nah, akhirnya di tanggal 17 itu kami berangkat ke rumah sakit. Saya langsung masuk ke ruang bersalin dan langsung diberikan induksi di tanggal 17. Induksi saya itu diberikan yang pertama, seingat saya sama sekali tidak mendatangkan reaksi apapun. Lalu dilanjutkan beberapa jam kemudian di induksi kedua. Dan seterusnya hingga total itu saya menerima 9 kali induksi. Dan seingat saya, induksi pertama kedua itu diberikan masih melalui semacam obat tablet di bawah lidah saya. Dan akhirnya mulai dari yang ketiga itu sudah melalui vagina saya. Jadi induksinya itu diberikan melalui vagina, dan itu terus diberikan sampai 9 kali totalnya. Jadi singkat cerita, tepat di tanggal 19, karena dari 17, 18, 19 di 3 hari itu saya sudah total menerima 9 kali induksi. Dan seingat saya di tanggal 19 pagi jam 9 itu saya sudah sangat merasa kesakitan sekali dan banyak sekali energi yang terkuras di sana, hingga akhirnya di jam 9 itu saya mengalami pecah ketuban. Dan saat pecah ketuban itu adalah saat dimana sebelumnya saya kan berdiri terus, jalan-jalan terus, mondar-mandir sambil menikmati rasa sakit itu. Dan karena sudah sangat tidak bisa menahannya, tepat sebelum pecah ketuban itu saya naik ke atas tempat tidur, baring kiri, dan sekitar baru 15 detik berbaring, ketuban saya akhirnya pecah. Dan saat pecah ketuban itu, teman-teman sekalian, saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Jadi pecah ketuban itu menurut saya adalah hal yang memberi ruang untuk saya kembali merasakan kehidupan, dimana 3 hari saya berjuang bersahabat dengan rasa sakit. Dan akhirnya ketika pecah ketuban itu, dalam beberapa detik hidup saya terasa kembali. Jadi pecah ketuban itu sangat membuat kita plong sekali ya, khususnya untuk saya yang induksi 9 kali. Itu dari pengalaman saya. Nah, jadi waktu pecah ketuban itu saya lagi sama suami saya, dan kami cuma berdua di dalam ruangan itu. Nah, jadi waktu itu dia langsung bergegas lari meninggalkan saya. Dan kebetulan memang selama proses kehamilan kami sering sekali belajar bersama tentang proses melahirkan, termasuk dengan segala bentuk pelajaran mengenai cairan atau air ketuban gitu ya. Maksudnya ketika pecah ketuban, air ketuban yang baik itu atau menandakan indikasi yang tidak baik itu yang seperti apa. Dan waktu dia bergegas meninggalkan saya langsung mengetahui bahwa
pasti dia melihat bahwa air ketuban saya ini memberi sinyal indikasi yang kurang mengenakan. Dan posisinya waktu itu kan saya sedang baring kesakitan di atas tempat tidur. Jadi saya berusaha untuk menengok dan benar saja ternyata jadi di keramik putih itu air ketuban yang merembes pecah dari saya itu mengeluarkan air ketuban yang kondisinya waktu itu sudah berwarna hijau. Jadi seingat saya itu indikasi yang tidak baik, tidak bagus, baik untuk kita sebagai ibu ataupun bayi atau janin yang berada di dalam rahim kita. Oke, lanjut. Jadi waktu pecah ketuban itu, seperti yang saya katakan, saya sedikit merasa kelegaan, kayak ada ruang untuk saya bisa menarik nafas dan menikmati kehidupan yang selama 3 hari itu terasa tidak dikecap oleh saya. Dan beberapa saat kemudian rasa sakit itu muncul kembali dan muncul dengan begitu intens dan sangat luar biasa sakitnya. Jadi ini juga merupakan satu pelajaran bagi saya yang kemudian juga saya terapkan di kehamilan kedua saya, dan penting saya rasa untuk saya kasih tahu ke ibu-ibu sekalian yang mungkin akan melahirkan, bahwasannya terkadang kita menerima nasihat, petua, motivasi dari ibu kandung kita, mungkin keluarga kita, tante kita dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa rasa sakit itu tidak seberapa, rasa sakit itu kemudian bisa terlewatkan dan lain sebagainya. Tetapi bukannya saya mau menakutkan, tetapi sangat penting bagi saya untuk kita mempersiapkan bahwa memang pada saat melahirkan kita akan dihadapkan dengan rasa sakit yang begitu luar biasa. Sakit yang benar-benar sakit ya, tapi memang seperti yang dimotivate ke kita bahwa kemudian itu akan bisa diatasi, dan terbukti banyak sekali ibu-ibu yang berhasil tentu saja untuk melewati rasa itu. Tapi kemudian penting juga untuk mempersiapkan batin kita, fisik kita, khususnya batin sih menurut saya, bahwa memang kita akan mengalami keadaan yang sangat sakit luar biasa. Dan sedikit cerita lucu, pada detik dimana saya mengalami rasa yang sangat sakit itu setelah pecah ketuban dan dia kembali intens, saya masih membayangkan wajah orang, entah ibu saya, tante saya, ataupun teman-teman saya yang sebelumnya sudah melahirkan, yang mengatakan bahwa itu tidak sakit. Jadi saya merasa seperti dibohongi karena memang itu rasanya benar-benar sakit, dan kenapa mereka tidak memberitahu saya secara detail bahwa ternyata itu sakit dan sesakit itu. Tapi benar sekali bahwa kemudian itu menjadi rasa sakit yang menurut saya tidak menyumbang trauma sama sekali. Jadi kan ada sakit yang betul-betul membuat kita trauma, tetapi kalau itu menurut saya bukan sakit. Dia sakit sekali tetapi tidak membuat kita kemudian trauma dan lain sebagainya. Untuk saya, jadi sakitnya bisa terlewati lah intinya. Tapi pada saat itu memang sakit. Dan akhirnya lanjut ketika sudah pecah ketuban dan sakit itu kembali menghampiri saya lagi, itu sakitnya kan kayak level up. Nah, jadi pada saat itu kami juga tanpa persiapan kalau saya akan melanjutkannya itu dengan operasi sesar, karena kan kita persiapannya induksi untuk kemudian lanjut ke lahiran secara alami. Tetapi ternyata kondisi fisik saya saat itu sudah benar-benar melemah, dan operasi sesar adalah tindakan yang paling tepat untuk segera dilakukan. Jadi waktu itu dokter itu langsung datang ke ruangan saya dan dia mengatakan bahwa saya secepatnya harus dioperasi. Jadi keadaan fisik saya waktu itu sudah sangat melemah sekali. Dari teriak-teriakan yang saya mengeluarkan nada yang sebelumnya bahkan tidak saya sangka bahwa saya bisa berteriak setinggi itu nadanya. Lalu kemudian jadi lemah dan bahkan untuk berteriak saja rasanya sudah tidak mampu. Jadi saya hanya meringis kesakitan, melemah, dan akhirnya ya itu tadi, tindakan operasi adalah jalan satu-satunya untuk kemudian saat itu bisa menyelamatkan saya dan tentu saja janin saya. Jadi singkat cerita, saya dibawa ke ruang operasi dan saya ingat sekali momen di ruang operasi itu di mana dokter dan beberapa rekan perawat dan rekan medis lainnya itu berusaha untuk membuat saya tetap sadar. Jadi saya tidak paham benar situasinya, apakah saat itu saya mengantuk,
menikmati obat bius atau mungkin sudah sangat kelelahan atau bahkan pingsan. Intinya waktu itu saya sempat tidak menyadarkan diri dan kemudian anak saya lahir. Alhasil anak pertama saya itu lahir dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi pada saat itu dia mengalami stres janin, mungkin karena proses mencari jalan keluar serta akibat kontraksi yang dipaksakan melalui obat induksi itu, dan kemudian dengan jumlah induksi 9 kali itu akhirnya menyumbang kadar bilirubinnya dia itu yang akhirnya menjadi sangat banyak sekali pada saat itu. Dan akhirnya kami tidak dipertemukan karena dia kemudian harus dirawat kembali di ruangan yang berbeda dengan saya. Waktu itu dia harus masuk inkubator dan lain sebagainya, dan sekitar 5 hari kami tidak bertemu. Dan di hari kelima ketika saya juga sudah benar-benar pulih dan kemudian dia juga sudah dapat dikunjungi, karena selama itu dia hanya dirawat oleh dokter dan perawat, dan kemudian bahkan saya ibunya di hari kelima baru mendapatkan izin untuk bertemu dengan dia. Dan akhirnya setelah 2 hari lanjut perawatan, waktu itu saya sudah pulang di hari kelima, sementara dia harus melanjutkan 2 hari kemudian, dan setelah itu baru mendapatkan izin untuk bisa bersama dengan saya pulang ke rumah waktu keadaannya tentu saja sudah dipastikan baik-baik saja. Nah, dari cerita yang saya bagikan di atas kemudian terungkap bahwa waktu itu sebenarnya tidak melakukan pemeriksaan detail, tetapi dokter mengatakan ada kemungkinan bahwa jalur keluar janin saya melalui rahimnya itu sebenarnya cukup ribet atau lingkar panggul dalam yang tidak sesuai dengan ukuran kepala bayi dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu begitu mengingat apa yang disampaikan dokter karena pada saat itu saya hanya fokus dengan kebahagiaan ketika anak saya sudah lahir, sudah sehat kembali dan sudah bersama saya. Tetapi saya ingat bahwa dokter sempat menyampaikan hal itu, dan saya ingat sekali di tanggal 15 yang sebelumnya saya ceritakan ketika kami melakukan pemeriksaan terakhir, dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ketika operasi itu, waktu dia kemudian diambil oleh dokter dari perut saya, dokter mengatakan bahwa ada lilitan tali pusat di lehernya, serta dia itu punya semacam luka hitam di kepalanya. Dan saya waktu itu mengira bahwa itu seperti tompel, anak saya seperti ada tompel, seperti ada memar, tetapi ternyata itu mungkin efek dari dia yang berusaha untuk mencari dan ingin keluar dari panggul saya mungkin. Oke, jadi seperti itu cerita dari saya, dan mohon maaf sekali kalau ibu-ibu merasa bahwa saya mendetailkan rasa sakit dan lain sebagainya, tetapi diambil saja hikmah positifnya bahwasannya melahirkan manusia baru ke dunia ini bukan hal yang mudah. Rasa sakit itu pasti ada, dan jangan pernah mengabaikan persiapan baik secara fisik ataupun secara mental. Tetapi percayalah bahwa ada benarnya yang dikatakan oleh ibu-ibu lain yang sudah berpengalaman, bahwa sesakit apapun rasa sakit itu benar kemudian akan tertutup atau teralihkan oleh rasa syukur kita ketika kita berjuang untuk melahirkan anak kita ke dunia ini. Semangat terus buat calon ibu-ibu, dan jangan lupa untuk berdoa. Thank you for watching.